Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, umat manusia di seluruh dunia, apa kabar? Alhamdulillah kita ketemu kembali di video ini. Kali ini saya akan berbicara ringan, memberikan informasi ringan, khususnya tentang gula. Kenapa gula? Ya, karena gula manis. Ya, orang menganggap atau memahami gula adalah sesuatu yang menghasilkan rasa manis, ya. Dan umumnya gula yang kita anggap sebagai gula, ya gula tebu itu, ya, sukrosa dalam bahasa kimianya, ya, yang biasa kita gula pasir lah yang kita sebut, ya, secara umum. Baik. Sebenarnya yang menghasilkan rasa manis itu bukan hanya gula, ya, beberapa zat yang lain yang biasa kalau di pasar itu pemanis seperti sakarin, ya, siklamat, itu juga menghasilkan rasa manis, ya. Tapi itu bukan, sebenarnya per definisi itu bukan gula, itu pemanis, ya. Sementara tidak semua yang menghasilkan gula itu juga manis. Contohnya, ingat, jangan makan nasi lah, gulanya itu tinggi, ya. Kalau kita lihat, ya, secara kimia, gula pasir, gula tebu yang kita suka pakai di rumah itu adalah sukrosa namanya. Ya, sukrosa itu terdiri dari molekul glukosa dan fruktosa. Nah, itu fruktosa, kemudian glukosa itu gula. Sebenarnya masuk dalam kategori itu juga menghasilkan rasa manis. Bahkan yang paling manis itu adalah fruktosa. Tetapi kalau kita bilang gula yang di dalam darah itu kita tidak sedang bicara fruktosa, tidak bicara sukrosa, tetapi bicara tentang glukosa. Jadi gula yang ada di dalam darah itu ada dalam bentuk glukosa. Nah, apa makanan yang mengandung glukosa seperti sukrosa tadi atau gula pasir tadi, itu kalau kita makan nanti itu akan dipecah, molekul ini kan dua, dipecah dari fruktosa dan glukosa, semua diserap dalam tubuh, masuk ke dalam darah. Tetapi yang terdeteksi di gula darah adalah glukosa. Jadi glukosa adalah masuk kategori gula dan itulah yang diukur pada darah kita. Nah, lalu apa lagi? Lalu bagaimana pengertian nasi itu gulanya tinggi? Sebenarnya itu karena dia mengandung pati loh. Pati itu adalah molekul yang panjang dan penyusunnya adalah glukosa. Jadi glukosa yang disusun panjang. Sementara sukrosa tadi atau gula pasir kan cuma dua. Nah, ini lebih, bisa ribuan. Nah, di gula pasir itu glukosa sama fruktosa. Sedangkan pada pati itu glukosa. Itu nanti kalau kita makan ada enzim-enzim dalam tubuh kita, di mulut, kemudian di usus halus yang memecah-mecah menjadi glukosa. Jadi pati itu kalau kita makan itu akan jadi kondensat dalam tubuh sehingga nanti kan masuk dalam bentuk glukosa, di darah terjadi sebagai glukosa. Nah, kalau dia penyebab yang menghasilkan gula darah tadi pati, nah kalau pati dalam nasi itu bisa menghasilkan peningkatan gula darah atau bisa makan glukosa, maka semua makanan yang mengandung pati juga bisa. Jadi apa? Ya hanyalah terigu. Ya, semua makanan yang dari terigu, kemudian singkong, ubi kayu, empek-empek bahkan, ya, geblek, planting, kerupuk, ya, itu semua bisa menghasilkan orang, ya. Nah, lagi mantang muntul, singkong rebus, jagung rebus, kentang rebus, semua bisa menghasilkan gula, ya. Nah, tadi kan saya sampaikan nih, pati itu harus dicerna, kemudian menjadi glukosa. Nah, mudah
berbagai sumber pati seperti tadi singkong, nasi juga banyak macamnya kan. Itu kemudahannya, mudah tidaknya itu beda-beda. Ada yang mudah, kalau dia mudah dicerna, mudah mudah dia meningkatkan gula darah. Tetapi kalau susah dicerna, dia kurang meningkatkan gula darah. Nanti kapan-kapan kita bicara indeks glikemik ya, untuk mengukur kemudahan ini. Tapi saudara, intinya gitulah ya, bahwa semua sumber pati baik singkong, ubi dan segala macam itu menghasilkan gula darah. Jadi gula darah kita bisa naik tidak hanya karena minum gula, tapi minum atau makan semua sumber pati. Ya, sementara bagaimana dengan yang sintetis ya, seperti tadi sakarin selamat enggak. Dia itu tidak meningkatkan gula darah karena dia tidak menghasilkan glukosa. Sama seperti stevia ya, nah itu tidak menghasilkan gula darah. Beberapa pemanis yang turunan tapi yang dibuat dari glukosa, misalnya sorbitol dan sebagainya, gula jagung yang orang kenal, juga tidak meningkatkan gula darah. Tapi seperti sorbitol masih menghasilkan energi, sedangkan yang sakarin siklamat itu tidak menghasilkan energi, ya seperti itu. Lalu bagaimana dengan fruktosa? Kalau glukosa tadi jelas diserap jadi glukosa darah kan, kadar gula darah kita naik. Kalau fruktosa gimana? Fruktosa itu paling manis, biasanya digunakan untuk minuman ringan, soft drink ya. Nah, kalau kita minum itu enggak, walaupun dia manis, kadar gula darah kita tidak naik ya sebagai glukosa ya. Tetapi sebenarnya kita itu menyerap darah kita itu meningkat kadar fruktosanya. Fruktosa ini bisa mudah dibuat lemak ya. Nah, jadi apa? Dia juga bisa mengakibatkan kegemukan. Walaupun kalau misalnya untuk orang diabetes tidak kelihatan gula darahnya naik, tetapi sebenarnya dia memperburukkan karena kelebihannya dirubah menjadi lemak ya, jadi lemak. Nah, kalau gitu mana yang aman? Ya sebenarnya semua aman karena metabolizable istilahnya, bisa di metabolisme. Ini khusus gula ya, bukan pemanis siklamat ya. Gula tadi yang saya bilang sukrosa atau gula pasir, pati, itu sebenarnya tubuh kita punya cara untuk mencernanya, memetabolismenya. Itu semua nanti akan dijadikan sumber energi. Nah, kalau lebih akan disibah. Kalau kita misalnya makan sumber gula berpati banyak, kita tidak dipakai untuk energi, dia akan disimpan dalam bentuk apa? Bentuk glikogen atau bentuk jadi minum gula baik fruktosa, glukosa atau sukrosa atau makan pati itu kalau dipakai bisa juga menimbulkan kegemukan. Jadi jangan salah sangka, bukan hanya lemak yang bisa menyebabkan orang gemuk, karena makan sumber karbohidrat ya yang lebih banyak dari kebutuhan yang kita butuhkan sebagai sumber energi itu juga bisa menyebabkan kegemukan. Jadi aman itu sebenarnya tidak berlebihan. Kapan disebut pilihan? Ya, Anda bisa mengukur ukuran kelebihan, misalnya dengan peningkatan berat badan. Oh, kalau Anda berarti Anda kebingungan. Pokoknya kalau terjadi peningkatan berat badan, pasti Anda kelebihan makan. Kalau Anda sukanya makan banyak, harus dikeluarin banyak. Mengeluarkan gula yang sudah masuk ke dalam tubuh itu hanya bisa dengan membakarnya. Nggak ada orang kencing gula. Ya, apalagi kalau jadi lemak lebih susah lagi. Jadi kalau Anda minum gula banyak atau pati banyak, harus membuangnya kalau sudah masuk dalam tubuh. Hanya satu cara, dibakar. Kalau bermanfaat silahkan di share, like, subscribe, dan silahkan kalau ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.